Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Risna Dwi Utari dengan NIM P0 71340190115. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai proposal karya tulis ilmiah saya. Yang terhormat, Ibu Cok Dewi Hana Sundari, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Sains. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Putu Swastini, Magister Biomed. Yang saya hormati Ibu Lo Ade Wilan Krisna, Sarjana Sains Magister Kedokteran, Doctor of Philosophy. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan presentasi mengenai proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kata Rasa Murad pada Pasien Lansia di Puskesmas Kawati 1 Gianyar tahun 2022. Terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada kerangka konsep, yang keempat ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, terutama di negara maju dan kota-kota besar, menyebabkan perubahan besar terhadap pola individu. Perubahan pola makan dan gaya hidup menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif yang menyerang usia dewasa. Salah satunya penyakit asam urat. Asam urat itu sendiri merupakan hasil akhir metabolisme dari purin yang salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel tubuh. Asam urat itu sendiri sering terjadi pada lansia karena semakin menurunnya kekuatan fisik dan daya tahan tubuh membuat metabolisme organ menjadi terganggu. Salah satu faktor yang mempengaruhi asam urat itu sendiri yaitu obesitas. Menurut Putri tahun 2017, obesitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hiperuremia. Seseorang dengan indeks massa tubuh yang berlebih rentan terkena penyakit asam urat. Walaupun seseorang dengan indeks massa tubuh normal tidak menutup kemungkinan akan terkena penyakit asam urat. Menurut Arjani 2018, prevalensi penyakit persendian berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan tertinggi di Bali yaitu 19,3%, diikuti oleh Aceh 18,3%, Jawa Barat 17,5%, dan Papua 15,4%. Menurut Mahadewi tahun 2018, menurut data yang didapatkan dari UPT Kesmas Kawati 1 Gianyar yang menyebutkan bahwa jumlah penderita asam urat di wilayah kerja UPT Kesmas Kawati 1 Gianyar pada tahun 2017 terdapat 348 pasien, tahun 2016 terdapat 538 pasien yang menderita penyakit persendian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi rumusan masalah yaitu bagaimanakah gambaran kata rasa murad pada lansia di Puskesmas Kawati 1 Gianyar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Puskesmas Kawati 1 Gianyar. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama untuk mengetahui kadar asam urat pada pasien lansia di Puskesmas Kawati 1. Yang kedua, untuk mengetahui distribusi frekuensi kadar asam urat pada pasien lansia di Puskesmas Kawati 1 berdasarkan umur. Yang ketiga, untuk mengetahui distribusi frekuensi kadar asam urat pada pasien lansia di Puskesmas Kawati 1 berdasarkan jenis kelamin, dan untuk mengetahui kadar asam urat berdasarkan indeks massa tubuh. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian yang akan dilaksanakan mampu memperluas ilmu di bidang kimia klinik khususnya tentang asam urat serta dapat menambah sumber materi tentang asam urat untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktik bagi masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan mengembangkan pola pikir masyarakat tentang pentingnya penerapan pola makan serta hidup sehat. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai kadar asam urat pada lansia. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi asam urat. Penyakit asam urat atau dalam dunia medis disebut penyakit tirai adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya asam urat di dalam darah. Kadar asam urat yang tinggi dalam darah melebihi batas normal menyebabkan penumpukan asam urat di dalam sendi dan organ tubuh lainnya. Penumpukan asam urat inilah yang membuat sendi menjadi nyeri, sakit, dan meradang. Yang kedua ada struktur asam urat. Produk akhir metabolisme purin yang terdiri dari komponen karbon, nitrogen,
oksigen dan hidrogen dengan rumus molekul C5H4N4O3 merupakan salah satu pengertian dari asam urat. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan asam urat. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, genetik, obat-obatan, aktivitas fisik, asupan makan, soft drink, dan tekanan darah. Selanjutnya ada gejala asam urat. Asam urat ini akan mengenai satu persendian yang berlangsung selama beberapa hari. Nyeri hebat dirasakan oleh penderita pada satu atau beberapa sendi. Serangan ini bisa sering terjadi pada malam hari. Sendi yang terserang membengkak dan kulit di atasnya tampak merah atau keunguan, kencang dan licin, serta terasa hangat. Selanjutnya ada diagnosa dan pencegahan asam urat. Yang pertama ada penggunaan obat, yang kedua kadar asam urat dalam serum yang mengalami peningkatan, yang ketiga dengan dua metode yaitu dengan ditemukannya kristal asam urat dalam cairan sinoval serta ditemukannya fusi urat dalam endapan tofi. Untuk mencegah kambuhnya asam urat ini, dianjurkan minum banyak air, hindari konsumsi minuman beralkohol, dan mengurangi makanan yang kaya akan protein. Selanjutnya ada pengobatan asam urat. Menurut Putri 2017, hiperosemia dapat diatasi dengan beberapa obat kimia. Yang pertama ada allopurinol, yang kedua ada probenecid, yang ketiga obat antiinflamasi non-steroid, yang keempat ada obat gosok. Selanjutnya ada nilai normal kadar asam urat. Menurut WHO tahun 2014, pada laki-laki dengan usia di atas 40 tahun, kadar asam urat normal yaitu 2-8,5 mgdl dan pada wanita 2-8 mgdl. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Metode yang digunakan yang pertama ada POCT atau Point of Care Testing, yang kedua ada metode enzimatik fotometrik. Lalu ada lansia. Yang pertama definisi lansia. Pengertian lansia menurut WHO merupakan seseorang yang telah memasuki usia 60 ke atas. Yang kedua, batasan-batasan lansia. Yang pertama, usia pertengahan atau middle age antara usia 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia atau elderly antara usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua atau old antara usia 75 sampai 90 tahun. Lalu usia sangat tua atau very old 90 tahun. Adapun ciri-ciri lansia, yang pertama lansia merupakan periode kemunduran, yang kedua lansia memiliki status kelompok minoritas, yang ketiga menua membutuhkan perubahan peran, yang keempat penyesuaian yang buruk pada lansia. Selanjutnya ada pengukuran indeks massa tubuh. Seseorang yang indeks massa tubuh berlebih akan rentan terkena asam urat, walaupun seseorang yang dengan indeks massa tubuh normal dan IMT kurang juga dapat berisiko mengidap penyakit asam urat. Pengukurannya, indeks massa tubuh sama dengan berat badan kilogram per tinggi badan meter persegi. Selanjutnya ada kerangka konsep. Pada kerangka konsep tersebut menjelaskan bahwa lansia merupakan seseorang yang rentan terkena penyakit. Salah satu penyakit yang bisa diderita oleh lansia yaitu penyakit asam urat. Asam urat ini digolongkan menjadi tiga, yaitu hipouremia atau kadar asam urat mengalami penurunan, kedua kadar asam urat normal, yang ketiga hiperuremia atau kadar asam urat meningkat. Kadar asam urat meningkat ini disebabkan oleh beberapa faktor umur, jenis kelamin, dan juga indeks massa tubuh. Selanjutnya faktor genetik, penyakit dan obat-obatan, aktivitas fisik, minuman ringan, asupan makanan, serta faktor tekanan darah. Selanjutnya ada variabel dan definisi operasional. Variabel dalam penelitian ini yaitu kadar asam urat, usia, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh. Definisi operasionalnya, yang pertama ada kadar asam urat, yaitu nilai dari hasil pemeriksaan asam urat yang telah dilakukan pada lansia yang dinyatakan dalam satuan mg/dl. Cara pengumpulan datanya yaitu observasi dan pemeriksaan laboratorium dengan skala ordinal. Yang kedua ada usia. Usia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan orang yang sudah berusia di atas 60 tahun. Dengan cara pengumpulan data yaitu observasi dan pemeriksaan laboratorium dengan skala ordinal. Lalu ada jenis kelamin. Dipergunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Cara pengumpulan datanya yaitu observasi dan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan skala nominal. Terakhir ada indeks massa tubuh atau IMT. Indeks massa tubuh merupakan alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Tempat penelitian
dilakukan di Puskesmas Kuati 1 Gianyar dan waktu penelitian mulai dari Januari sampai Maret tahun 2022. Populasi pada penelitian ini, seluruh pasien yang melakukan pemeriksaan darah, khususnya pasien yang memeriksa asam urat di Puskesmas Kuati 1 Gianyar. Lalu, sampel pada penelitian ini menggunakan data primer dari total pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kuati 1 dan juga data sekunder dari hasil pemeriksaan kadar asam urat pada pasien lansia di Puskesmas Kuati 1 Gianyar. Sampel penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu unit analisis dan responden, jumlah dan besar sampel, dan teknik sampling. Pertama ada unit analisis dan responden. Unit analisis pada penelitian ini adalah kadar asam urat. Responden pada penelitian ini adalah pasien yang melakukan pemeriksaan darah, khususnya pemeriksaan asam urat yang memenuhi kriteria sampel. Lalu, jumlah dan besar sampel. Jumlah atau ukuran sampel yang layak digunakan adalah minimal 30 sampel. Yang ketiga, teknik sampling menggunakan teknik non-probability sampling secara purposive sampling. Lalu ada kriteria sampel. Data responden yang diberikan berdasarkan persetujuan dari unit laboratorium di Puskesmas Kuati 1 Gianyar untuk dijadikan sampel penelitian. Lalu, wanita dan laki-laki lanjut usia yang melakukan pemeriksaan kadar asam urat di Puskesmas Kuati 1 Gianyar. Lalu ada jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data yang dikumpulkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan ikut serta dalam pengujian kadar asam urat dan wawancara secara langsung. Yang ketiga ada instrumen dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada instrumen pengumpulan data yaitu alat tulis, kamera, surat izin, dan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya ada instrumen pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada POCT, Lancet, Autoclick, kapas alkohol 70%, kapas kering, chip asam urat, dan bahan yang digunakan yaitu sampel darah kapiler. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada pengolahan data. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dicatat, dikumpulkan, diolah, disajikan dalam bentuk naratif dan tabel. Yang kedua ada analisis data. Data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh. Sekian presentasi dari saya mengenai usulan karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Kadar Asam Urat pada Pasien Lansia di Puskesmas Kuati 1 Gianyar pada tahun 2022. Selama penyampaian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.